Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di suatu tempat, Mahon menemukan sebuah mobil yang terguling. Lalu ditemukan jenazah di dalamnya. Pertanyaannya, siapakah orang itu? 12 jam sebelumnya, di kantor FBI, Mahon mengatakan pada rekannya kalau tahanan yang kabur akan membuat kesalahan pada 72 jam pertama. Dan saat pelaku membuat kesalahan, maka akan meninggalkan petunjuk yang mengarahkan mereka kepadanya. Michael membawa Lincoln ke rumah Nika. Di sini, Michael mengobati Lincoln yang terluka cukup parah. Easy. Fine, let's just keep moving. We keep moving. Setelah mengobati Lincoln, Michael pergi untuk mengambil mobil yang sangat penting baginya. Sialnya, mobil itu hilang. Hanya tersisa pecahan kaca jendelanya saja. Mahon mendapat tas yang diambil oleh gelandangan dari mobil Michael. Dan isinya adalah paspor Michael dan Lincoln serta 2 ponsel. Lalu Mahon berkata, sepertinya dia mendapat kesalahan Michael yang pertama. Beralih ke Bellick yang memasuki minimarket. Tak diduga, ternyata Gary bekerja di sana. Tentunya baku hantam pun terjadi. Namun setelah baku hantam itu, mereka menyadari satu sama lain. Mereka dipecat karena ulah tim pelarian. Untuk itu, sekarang Bellick dan Gary akan mengejar para buronan yang kabur. Michael mendatangi tempat penampungan mobil untuk mencari mobilnya yang hilang. Mahon mendatangkan gelandangan yang mencuri tas itu dari mobil Michael. Gelandangan itu menjelaskan ciri-ciri mobilnya sesuai dengan apa yang dikatakan Michael ke petugas penampungan mobil. Di samping itu, Michael sudah membayar jasa dereknya dan menunggu mobilnya datang. Sucre yang berada di Ohio menelepon temannya di New York hanya untuk menanyakan pujaan hatinya Mary Cruz. Namun temannya itu berkata kalau Mary Cruz akan segera menikah dengan Hector hari Sabtu atau 2 hari lagi. Ketika temannya belum beres ngomong, Sucre yang kepanasan langsung menutup teleponnya. Dia pun langsung mencuri mobil dan berangkat ke New York. Michael yang sudah menemukan mobilnya, dia kecewa karena tas yang berada di jok belakang hilang. I don't care about the broken window, Chuck. Berpindah ke Sarah yang baru saja pulih, suster yang bersamanya seperti merasa bersalah. Tak lama, datanglah polisi yang langsung menangkapnya. Dan setelah Sarah keluar, Kellerman terlihat ada di sana. Dia pun melapor kepada Carolyn. Kembali ke Michael yang mendapat kunci mobilnya, dan di samping itu ada telepon masuk. Mahon berbicara kepada Chuck kalau dia sedang mencari seseorang dengan ciri-ciri mobil sesuai yang dicari Michael. Chuck mengatakan kalau orang itu ada di tempatnya sekarang. Right now? Mendengar informasi tersebut, Mahon memerintahkan seluruh unit pergi ke sana. Michael yang curiga dengannya, diam-diam mengambil kunci mobil itu. Akhirnya, Michael pun berhasil kabur. Karena keterlambatan timnya, Mahon emosi. Di satu sisi, ada berkas investigasi yang terjatuh. Orang dalam foto itu bernama Sales Oscar. Siapakah orang itu? Lanjut. FBI menemukan sinyal dari Miles yang menelepon istrinya. Mahon mendengarkan obrolan mereka, yang dimana Miles berencana akan bertemu dengan istrinya di sebuah restoran bernama Rainbow Rooms. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin Miles tidak mengetahui kalau semua buronan sudah disadap? Terlebih, Miles juga memberitahu jadwal pertemuannya seminggu lagi. Mahon dan Lang mendengarkan obrolan suami istri yang sangat emosional.
Maka dari itu, Mahon menyuruh Leng agar berbicara dengan istrinya. Tujuannya untuk menyinggung ikatan mereka yang rapuh. Nah, karena rasa empatinya itu, maka istrinya akan mengungkapkan semua informasinya. Mahon memerintahkan Wheeler untuk mencari tahu nomor polisi mobil milik Michael dan menyebarkannya. Michael yang cerdas, dia langsung mengakali plat nomornya. Sebelum pergi, Michael meminta maaf telah melibatkan Nika lebih daripada sebelumnya. Hal apa yang akan dilakukan Nika nanti? Lanjut. Michael dan Lincoln akan pergi ke barat, ke tempat uangnya dan ke tempat LJ di Arizona. Namun sebelum itu, Michael akan mampir ke suatu tempat. Bellick dan Gary mendatangi Fox River untuk menginterogasi Sanchez. Dengan teknik ancaman, Bellick memaksa Sanchez untuk buka mulut. Di sisi lain, Mahon mendapat kesalahan ketiga para buronan. Kali ini, Sucre yang dilaporkan telah mencuri mobil di wilayah Ohio. I know, Mommy. I know. Di dalam penjara, Sarah dikunjungi oleh ayahnya. Sarah sudah sangat muak pada ayahnya. Seperti biasa, kepentingan membatasi hubungan mereka. Karena sekarang, ayahnya mengintimidasi Sarah agar memberikan laporan sesuai yang ayahnya katakan. Sebetulnya, itu bukan untuk kebebasan Sarah. Akan tetapi, itu berhubungan dengan ayahnya yang mencalonkan jadi wakil presiden. Terlebih dari itu, karena Caroline sudah diangkat menjadi presiden, maka ayahnya dipastikan menjadi wakil presiden. Dan 1 minggu lagi adalah peresmiannya. Sarah diminta agar tidak menghadiri undangan tersebut. Di dalam mobil, Lincoln dilarang menggunakan radio. Ketika Lincoln menyinggung tato yang menyerupai barcode, Michael mengatakan kabur hanya awalnya. Dan sekarang akan menjadi lebih menarik. Di satu sisi, Michael akan lebih berwaspada terhadap Mahon. Karena menurutnya, Mahon seperti mengetahui apa rencana Michael. Hanya masalah waktu saja sebelum Mahon mengetahui soal pergi ke Utah, Bolshoi Boze, dan pergi ke Meksiko. Sepertinya ini akan menarik, karena kedepannya Michael dan Mahon akan beradu mekanik. Setelah itu, Michael meninggalkan pesan ke orang yang dihubunginya. Pesan itu berisi kalau dia bersama Lincoln dalam perjalanan menuju suatu tempat. Pesan itu disadap oleh Wheeler yang melaporkannya langsung pada Mahon. Sounded like he was waiting for someone else to check the message and then call him back. Dan mereka akan melacak HP Michael agar mendapatkan posisinya. Kembali ke Sucre yang dikejar oleh seorang polisi yang sudah menunggunya. Don't do anything stupid. Don't do anything stupid. Sucre diberhentikan oleh polisi itu. Di sini, polisi sebetulnya sudah tahu kalau itu Sucre. Namun, dia berpura-pura agar Sucre tidak kabur. Polisi itu pun melapor ke markas. Bellick yang sudah bertemu Sanchez, sepertinya dia mengantongi sebuah informasi. Beralih ke Miles yang datang ke tempat sekolah anaknya. Miles sangat senang bisa bertemu kembali dengan anaknya. Putrinya itu sangat menyayangi ayahnya. Bahkan dia tidak peduli ketika temannya berkata kalau ayahnya adalah seorang penjahat. Terlebih dari itu, Miles menitipkan pesan untuk istrinya. Jika mengerti dengan apa yang Miles katakan lewat telepon, maka nyalakan lampu teras jam 7 malam. Memasuki jalan Illinois, Michael melihat tatonya yang sesuai dengan nomor jalan tersebut. Dia pun langsung menyalakan penghitung waktu. Di sisi lain, Mahon dan Wheeler bergerak mengikuti Michael. Dalam pengejaran itu, Mahon mendapat telepon kalau Sucre ditemukan, dan dia meminta polisi lokal untuk mengamankannya. Namun, ketika polisi itu sibuk laporan, Sucre melihat ada kereta melintas di depannya. Dan ketika polisi kembali, Miller, I need to see some hands. Sucre sudah kabur dan ternyata dia mengejar kereta itu. Kembali ke Michael yang memperhatikan waktunya. Ternyata itu sudah tertera juga di tatonya, yaitu 12. Di atas jembatan, Michael pun berhenti, dilanjut dengan membuka besi penahan di sisinya. Saat memasuki rute 38, Wheeler melihat lokasi Michael yang berhenti di depannya. Michael dan Lincoln mengeluarkan daging segar yang mereka bawa.
Mahon dan Wheeler menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Di samping itu, Michael dan Lincoln menyimpan dagingnya di jok depan dan mempersiapkan sesuatu yang akan dilakukan. Radio yang asalnya dilarang dinyalakan sekarang kebalikannya. Lalu yang terakhir, hanya 30 detik untuk mereka sebelum mencapai 103,7 dan mobilnya meledak. Apa maksudnya angka itu? Nah, ternyata 103,7 adalah saluran radio yang akan memicu ledakan mobilnya. Namun terjadi masalah, saluran radio itu tidak berganti. Di sisi lain, Mahon sudah dekat. Oleh karena itu, mau tidak mau Lincoln harus memindahkan salurannya agar berhasil memanipulasi kematian mereka. Dan setelah Lincoln menekan tombolnya, di New York, Sucre akhirnya sampai di rumah temannya. Namun karena waktu itu Sucre langsung menutup teleponnya, temannya tidak sempat mengatakan kalau Mary Cruz akan menikah di Las Vegas. Sucre belum putus asa. Dia meminjam motor temannya itu untuk mengejar pujaan hatinya. Di tempat rehabilitasi, Sarah kembali membagi kisah masa lalunya sebagai pecandu. An addict too. Tak diduga, Kellerman juga berada di sana. Dia mengaku bernama Lance. Kembali ke scene awal, Mahon terbayang-bayang dengan orang yang bernama Sales Oscar. Hingga rekannya mengatakan, Sales Oscar adalah penjahat kelas teri yang dahulu dikejar oleh Mahon. Dan sampai saat ini orang itu menghilang. Lalu, Mahon kembali minum pil yang dia bawa. Ternyata, Michael dan Lincoln sudah berada di atas bukit. Mereka pun menunggu transportasinya datang. Di depan rumahnya, Miles menunggu istrinya menyalakan lampu teras. Ternyata terungkap di sini, Rainbow Room yang artinya kamar pelangi bukanlah kafe di New York, melainkan kamar anaknya. Dan 1 minggu lagi, Miles akan datang kepada mereka. Hingga akhirnya Miles melihat lampu teras dinyalakan, yang berarti istrinya mengerti dengan ucapan Miles. Namun, terlihat juga agen Lang sudah berada di rumahnya. Kembali ke Michael, rupanya Nika mengantarkan mobil untuk mereka pergi ke Meksiko. Mereka baru saja lega karena berhasil memanipulasi kematiannya. Akan tetapi, dari kejauhan Bellick dan Gary menemukan mereka. Mengapa Bellick bisa 1 langkah lebih maju dari Mahon? Karena dia teringat dengan Nika yang ternyata membawanya kepada Michael. Lalu, apakah Bellick bisa menangkap Michael? Film berlanjut ke episode 4. Di dalam mobil, Michael mengatakan pada Nika dia akan diturunkan di kota berikutnya. Namun tak lama kemudian, Bellick berhasil menyusulnya. Who is it? Hold on. Can this thing go any faster? Karena mobil Bellick lebih kencang, Lincoln dibuat kewalahan. Hingga akhirnya Bellick dapat melumpuhkan Michael. Bellick langsung menembakkan pistolnya dan menghampiri mereka bertiga. Di samping itu karena ulah Michael, Bellick dan Gary kehilangan pekerjaannya sebagai sipir. Namun tujuan mereka sekarang bukan untuk uang imbalan menangkap buronan. Terlebih dari itu, dia akan mengincar harta Charles di Utah. Itu artinya Sanchez buka mulut tentang hal itu. Saat mereka akan menaiki mobilnya, Lincoln menyimpan pecahan kaca di bawah ban mobil itu. Dalam todongan pistolnya, Michael digiring Bellick pergi menuju Utah. Mahon kembali terfikirkan orang yang bernama Oscar itu. Wheeler datang memberitahu Mahon tentang pengerukan sungai yang membuahkan hasil. Mereka menemukan hard disk yang nomor serinya diidentifikasi adalah milik Michael. Pihak FBI sedang berusaha memulihkan data di dalamnya yang sejauh ini baru 12%. Mahon baru menerima beberapa lembar potongan informasi yang menjadi bagian dari rencana Michael.
Dia menempelkan informasi itu sesuai foto buronan. Tak lama, datanglah Lang yang memberi informasi kalau darah yang ditemukan di lokasi ledakan cocok dengan darah Michael dan Lincoln. Namun kali ini, Mahon melarang Lang untuk menggunakan media. Karena bila 6 buronan lain mengetahui Lincoln tewas, maka mereka akan lebih waspada. Jika itu terjadi, Mahon akan lebih sulit menangkapnya. Di dalam mobil, David kaget karena saluran radio memberitakan tentang dirinya. Dia langsung memindahkan salurannya dan bernyanyi bersama Debra Jean. Di pertengahan jalan, David melihat polisi sedang standby. Dia pun menyuruh Jean agar mengurangi kecepatan. Alasannya ditilang itu mahal. Kalau di negara Konoha sih bukan hanya mahal, melainkan birokrasinya juga. Namun karena itu juga, Jean seperti mencurigai gerak-gerik David. Di sini, Michael mencoba menenangkan Nika, namun Nika sudah terlanjur kecewa. Di gereja, Kellerman bercerita kalau dia mempunyai radang otak turunan orang tuanya. Pernyataannya itu memancing Sarah buka suara dengan pengetahuan medis yang dia miliki. Menurut Sarah, itu bukanlah penyakit turunan, namun itu sengaja dilakukan Kellerman dalam usaha mencari perhatian Sarah. Di New York, John datang ke markasnya. Di dalam ruangan, ternyata ada istri dan kedua anaknya menunggu. Mereka saling merindukan satu sama lain. Di Nebraska, T-Bag mampir ke pom bensin. Lalu, dia memasuki toilet untuk meminum obat penahan nyeri. Tak lama, datanglah seseorang yang membuat T-Bag harus pergi dari tempat itu. Akan tetapi, ketika T-Bag akan melanjutkan perjalanan, di luar sana sudah ada polisi memeriksa mobilnya. Dia pun masuk lagi ke toilet untuk melakukan sesuatu. Bellick dan Gary terpaksa harus berhenti karena ban mobilnya bocor. Untuk itu, Gary ditugaskan membeli ban baru ke kota dengan berjalan kaki. Dan Bellick menggiring mereka bertiga ke gubuk kosong di area hutan. Di depan Bellick, Nika kembali melampiaskan kekecewaannya kepada Michael. Setelah Michael dan Lincoln masuk ke salah satu ruangan, Nika mengajak Bellick bekerja sama untuk menghancurkan hidup Michael. Ketika T-Bag berjalan keluar, polisi yang berada di sana memanggilnya. Di sini, T-Bag mengaku sebagai Clyde. Ditanyakan identitas pun, T-Bag berdalih tangannya terkena ledakan bom saat bertugas. Karena di sini, T-Bag mengaku sebagai veteran perang. Polisi lokal itu pun mempermasalahkan mobil yang terparkir tanpa pengendara. Kebetulan karena ada seseorang di toilet, T-Bag menuduh orang itu sebagai pemilik mobilnya. Salah satu polisi bertanya kepada T-Bag tentang kesatuannya saat menjadi marinir dulu. T-Bag mengarang kalau dia bertugas di Kesatuan 196. Di sini, polisi itu mulai mencurigai T-Bag karena dia belum pernah mendengar kesatuan tersebut. Beruntung, polisi lainnya keburu datang membawa si Gondrong. Ternyata sebelumnya T-Bag diam-diam memasukkan kuncinya ke dalam kantong si Gondrong. Akhirnya T-Bag pun selamat. Lincoln mengingatkan Michael agar selalu waspada dengan Nika yang bisa saja berkhianat. Nika berkata pada Bellick bahwa dia sama-sama menginginkan uang. Namun Bellick akan memberi bagian Nika sebesar $200.000. John didatangi anak buahnya dan mengatakan kalau dia menemukan keberadaan Fibonacci. Menurutnya, Fibonacci itu ada di wilayah Washington, tepatnya di Hotel Globe kamar 116. Karena John akan mengejar Fibonacci-nya, seketika juga dia mendapatkan ini. Istrinya sangat berharap pada John untuk lupakan Fibonacci dan hidup biasa seperti keluarga lainnya. Berhenti sejenak, Jen menghubungi seseorang dan memberitahu lokasi dirinya bersama David. Setelah itu, Jen mengajak David untuk singgah ke hotel terdekat dengan alasan dia kelelahan. It's my car and I'm tired of being in it, okay? Dan setelah bernegosiasi dengan Bellick, Nika kembali diikat bersama Michael dan Lincoln. Ketika Bellick keluar, ternyata apa yang dikatakan Nika pada Bellick adalah permainan Michael. Kembali ke T-Bag yang sedang berjalan. Tak lama, datanglah seorang pria yang sebelumnya bertemu di pom bensin. Dia mengajak T-Bag karena menghargainya sebagai veteran. Nika meminta izin pada Bellick untuk pergi ke kamar kecil. Kemudian, Nika kembali mengecoh Bellick dengan informasi kalau Michael akan menjebaknya di Utah.
Terlebih dari itu, kalau Bellic ke Utah, maka Lincoln akan mendatangkan teman lamanya sambil membawa pistol. Karena Nika sudah memberi informasi penting, dia meminta jatahnya dinaikkan menjadi 1,6 juta dolar. Bellic bisa memberinya kalau Nika siap dicelepot. Kata sepakat pun memulai aksi celepot mereka. John bersama anak buahnya langsung bergegas menuju lokasi Fibonacci. Lincoln kembali mengingatkan Michael untuk tidak sepenuhnya percaya pada Nika. Di Motel Lotus, Jen kembali menelepon, namun seketika diakhiri ketika David datang. Mahon sudah mengantongi satu nama buronan yang akan dia ciduk di motel. Sesuai dugaan, Kellerman terus mendekati Sarah. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah Michael. T-Bag yang diajak beristirahat juga di motel tidak mau buang waktu. Dia mendoktrin anaknya agar berbicara ke ayahnya untuk segera pergi dari sini. Namun salahnya, T-Bag malah terlalu mepet pada anak itu. Alhasil, anak itu pun ketakutan dan mengadu ke ayahnya. Tentu saja, T-Bag pun adu mekanik dengan pria tersebut. Dilanjut dengan gagalnya usaha Nika untuk mencuri senjata Bellic. Alhasil, dia pun kembali diikat. Namun ternyata... Gary yang baru datang membawa ban baru dikejutkan dengan kecerobohan Bellic. Dalam keadaan diikat, Bellic masih bisa menyerang, namun sekarang psikologis Michael yang diserang. Mengetahui kalau Sarah overdose, Michael kena mental jika berurusan dengan hati. Sepertinya adu mekanik itu dimenangkan oleh T-Bag. Terbukti karena dia melintas depan putrinya dengan memasang wajah psikoploknya. Kellerman dia jago juga menempatkan dirinya supaya dekat dengan Sarah. Di samping itu, Sarah dihubungi Michael. Di sini, Michael sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Sarah. Michael juga sudah memberinya sesuatu untuk menjaganya. Di belakang Michael ada Nika yang mendengar obrolannya. Dan di belakang Sarah ada Kellerman yang mendengar juga obrolannya. Konvoi Mahon bersiap untuk menciduk salah satu dari buronan. Jen sangat gugup ketika izin pada David untuk keluar membeli minuman. Akhirnya, John sampai di Motel Globe untuk menemui Fibonacci. John langsung bergerak menuju kamar 116. Fibonacci's 2,000 miles from here. Namun yang didapat oleh John bukanlah Fibonacci, melainkan Mahon yang sudah mengepungnya di luar. Itu berarti ada seseorang yang mengkhianati John. Mahon memberi pilihan pada John, kembali ke penjara atau mati. Dan inilah pilihan yang dibuat oleh John. Easy. Please. I'm asking you respectfully. Don't see him here. Jen ternyata menyukai David hingga akhirnya mereka pun celepon. Nika akhirnya akan berpisah dengan Michael dan Lincoln. Namun saat berpelukan dengan Lincoln, ini yang dia lakukan. Ternyata Nika yang mendengar obrolan Michael dengan Sarah membuat dirinya patah hati. Untuk itu dia akan melaporkan keduanya ke polisi. Tak diduga Lincoln sudah mengeluarkan isi peluru pistol tersebut. Itulah mengapa Michael harus selalu waspada kepada Nika. Kasihan juga sih si Nika karena kepedulian yang Michael berikan membuat dirinya berakhir di ghosting. Terungkap di sini, Mahon menggunakan bahan yang Michael gunakan untuk menjadikan kelemahan John, yaitu Fibonacci, sebagai umpan. Nah, masalahnya sekarang Mahon mempunyai data setiap buronan. Apakah cara dia akan sama seperti John? Bahkan kematian palsu Michael dan Lincoln sudah terbongkar. Lagi-lagi, Mahon melihat berkas Oscar. Yang menjadi pertanyaan, apakah karakter Oscar sama halnya dengan Michael? Atau ada apa sebenarnya dengan sosok Oscar yang menjadi sosok menakutkan bagi Mahon?
cerita pun berlanjut ke episode 5.